selalu ku tatap indahnya jiwamu, dan selalu ku lihat sempurna dirimu yang selalu ragu dan selalu takut dunia akan menertawakanmu, yang selalu ku dengar curahan hatimu, dan selalu ku cerna cara berpikirmu yang selalu peka, selalu berbeda dari semua yang di sekitar kita. Ku ingin dirimu berperan utama di dalam hidupku. Kau adalah manusia yang paling pantas untuk aku bahagiakan, untuk semua pilihan hidup yang telah rela untuk kau tinggalkan. Dapatkan kamu jadi titik balik di hidupku. Macam ngalekor ya. Ngalek ya bapak, anak ngalek. Sampai lah. Satu keluarga dan calon pengantin sebelum kita datang ke pengantin perempuan, terlebih dahulu kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami puji muliakan nama-Mu ya Allah di surga di pagi yang indah ini. Karena begitu luar biasa kasih-Mu boleh kami alami. Semoga Tuhan boleh tuntun kami sepanjang malam boleh beristirahat dengan lebih baik, dan di pagi ini kami boleh merasakan sukacita itu semua karena campur tangan daripada Tuhan sendiri. Dan lebih khusus bagi keluarga besar di tempat ini, Tuhan Engkau sudah ketahui saat ini kami tengah mempersiapkan diri untuk mengantar kedua anak kekasih kami untuk menerima berkatan perkawinan. Dan itu kami mohon Tuhan datang meliputi kehidupan kami, terlebih khusus bagi anak kekasih kami, saudara kekasih kami Hendra, yang saat ini Tuhan akan mempersiapkan diri untuk menuju ke calon mempelai perempuan. Kami mohon Allah mengaruniakan kesehatan, hikmat, kekuatan. Acara ada ya tadi pula yang susulan ubang belum tahu ya. Mulai nanti saya akan selanjutnya sebelum mempertukan
ini Tuhan, kami kembali bersyukur Tuhan sudah mengumpulkan kami keluarga berkeluarga bersama dengan kedua anak kekasih hendak menerima peneguhan dan pemberkatan nikah pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan semua terjadi karena kasih-Mu, dan saatnya Tuhan sebagai keluarga kami hendak mengantar anak kekasih kami dalam pemberkatan nikah hari ini. Tuhan yang beserta dengan kami berkehendak sehingga semua terlaksana dengan baik. Kedua anak kekasih kami Bapa yang hendak menerima pemberkatan nikah hari ini, kuatkan fisik terlebih iman, persiapkan bagi kedua anak kekasih ini yang benar-benar hari ini Tuhan mereka akan menerima berkat dari Allah melalui pemberkatan nikah yang akan dilakukan oleh hamba-Mu. Persiapkan pula hamba-Mu Tuhan yang hendak melakukan pelayanan hari ini sehingga benar-benar terjadi di atas kehendak dan petunjuk Allah sendiri. Jauhkan dari kami berbagai tantangan, hal yang sia-sia, sehingga segala bentuk proses pelayanan hari ini bahkan kegiatan kami sepanjang hari ini semuanya berjalan oleh karena pertolongan dan berkat Allah sendiri. Jauhkan hal yang akan merintangi perjalanan sehingga boleh tiba di gedung gereja dengan segala selamat. Ampuni segala salah dan dosa kami Bapa, terima kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada pagi hari ini dan adapun rangkaian acara yang akan kita jalani sepanjang kegiatan kita saat ini. Pertama ibadah, acara yang kedua penyampaian dari panitia, kemudian acara yang ketiga penyerahan kado. Baik Bapak Ibu, segera kita memasuki acara yang pertama yaitu ibadah. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, keluarga besar, mempelai dan saudara-saudara sekalian. Kita hadir di sini pada saat ini adalah untuk bersama-sama mendampingi dan memberi doa restu dalam ikatan suami istri. Marilah kita mendukung serta agar pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam suasana sukacita bersama mereka dan keluarga mereka, kita masuk dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus ini. Dia berkenan memilih dan mengutus hambanya, Pendeta Nini Periasti, sebagai pelayan firman dan yang akan melaksanakan pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Yerusalem.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, yaitu laki-laki dan perempuan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kejadian 2 ayat 18. Ini merupakan nats pembimbing kita dalam kebaktian perkawinan pada saat ini. Kita masuk dalam pujian responsorial secara berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan bagi namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Ini Saudara Jun Hendra dan Saudari Iis Puspitasari melewati satu tonggak kehidupan baru, yakni dimulai dari sejak pertama kalinya saudara berdua saling mengenal hingga saat ini akan memasuki keluarga yang baru. Saudara berdua telah sepakat untuk meresmikan ikatan cinta kasih dalam perkawinan. Kita semua bergembira atas perkawinan ini dan bersatu hati dalam doa mengiringi saudara berdua yang akan mempersembahkan cintanya kepada pasangan hidupnya dan khususnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Allah berkenan hadir dalam keluarga yang akan terbentuk ini hingga selama-lamanya. Ya Tuhan, berkatilah dan teguhkanlah ikatan perkawinan kami ini. Tanamkanlah kasih dan murni dan sejati bagi kami berdua, supaya kami mampu mengasihi dan dikasihi, menghormati dan dihormati. Mari kita kembali berdiri. Kita kembali berdiri untuk mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kasih
Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mempelai yang berbahagia, di hari yang istimewa ini marilah kita mengaku segala kelemahan kita sambil memuji keagungan Tuhan secara berbalasan. Kami memuji Engkau ya Allah pencipta dan pemelihara hidup kami. Engkau menghendaki agar seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup sebagai suami istri dalam ikatan kasih-Mu. Di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Karena dosa tersebut, seringkali kebahagiaan perkawinan menjadi pudar dan hidup berumah tangga menjadi beban. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menguduskan dan menyucikan hati kami, khususnya mempelai berdua, sehingga dengan kasih dan pengampunan-Mu, kami dapat menikmati kebahagiaan yang sejati dalam hidup berumah tangga. Inilah doa kami ya Tuhan, berkatilah kami karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat ke-24, orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Amin. Dalam dosa terjerat
Diucapkan terima kasih atas puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman dan mengawali semuanya itu kita sama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan yang telah boleh merestui dan memberkati semua rencana besar kedua rumpun keluarga dalam pembentukan rumah tangga anak kekasih mereka, Hendra dan Iis. Sehingga pada pagi yang berbahagia ini Tuhan, kami semua boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus, akan menyaksikan ikatan pernikahan yang akan dijalin bagi kedua anak kekasih kami, Hendra dan Iis. Sebelum semuanya itu, kami memohon kekuatan Roh Kudus dari Allah, baik hamba-Mu yang akan berkata-kata pun mempelai dan kami semua yang akan mendengar, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh mengambil tempat dalam kehidupan kami, menjadi pedoman baik bagi kami yang sudah berumah tangga, terutama bagi kedua anak kekasih yang baru akan masuk dalam rumah tangganya. Ya Bapa, singkirkan jauh dari kami berbagai halangan, sehingga hanya kebenaran firman Tuhanlah yang bisa kami dengar pada saat ini. Ini pengharapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya pilih dan persiapkan dalam kebaktian saat ini, itu saya ambil dari 1 Petrus pasal 4, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Judul firman Tuhan ini, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, keluarga, dan terkhusus kedua mempelai yang berbahagia. Banyak orang yang berpikir bahwa cinta yang menggebu-gebu, cinta yang bersemangat, bergairah dan romantis di awal pernikahan, itu adalah satu-satunya hal yang dibutuhkan supaya rumah tangga atau perkawinan itu bisa berjalan dengan baik dan bahagia. Sehingga banyak pasangan yang akhirnya ketika memasuki rumah tangga di awal pernikahan menjadi kecewa karena mendapati bahwa ternyata kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga atau perkawinan ya rupanya bukan hanya sekedar cinta yang menggebu-gebu, bersemangat, bergairah dan romantis yang dibutuhkan, tetapi sebaliknya
Mereka kecewa karena mendapati ternyata kehidupan rumah tangga itu ya banyak sekali hal kompleks dan beragam yang terjadi dan menguras emosi, menguras energi di dalam menghadapinya. Jadi istilahnya ya mereka beranggapan bahwa ya akan senang-senang dalam berumah tangga, ternyata ya sebaliknya. Hal yang indah dan menyenangkan, tetapi di pihak lain kita juga harus siap bahwa di dalam rumah tangga itu ada kesedihan, ada kepahitan, ada pengorbanan, ada kekecewaan, dan hal-hal yang bertolak belakang dari yang indah-indah. Nah, ini semua perlu kita mengerti dan pahami sebagai sebuah dinamika yang terjadi dan hadir dalam sebuah rumah tangga. Sebab di dunia ini tidak ada satupun rumah tangga yang senang-senang terus, atau tidak ada satupun rumah tangga yang bermasalah terus. Tapi yang ada adalah kedua hal ini, yaitu bahagia dan bergumul. Itu adalah dua hal yang bergantian selalu hadir dalam kehidupan berumah. Berwarna-warni, mungkin demikianlah suka dan duka hadir dalam kehidupan rumah tangga itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu kedua mempelai dibutuhkan beberapa hal sehingga dalam menghadapi warna-warni yang berubah-ubah atau berganti-ganti di dalam rumah tangga itu kita bisa menghadapinya dengan kuat, dan lebih dari itu kita mampu bertahan di dalam rumah tangga itu. Nah, kalau bacaan kita saat ini itu berisi bagaimana ciri kehidupan orang percaya. Nah, Rasul Petrus menasihatkan umat Tuhan untuk melakukan beberapa hal sebagai ciri kehidupan orang percaya itu dalam menghadapi masa atau kondisi dunia yang waktu itu kurang lebih sama dengan kita saat ini, semakin tidak menentu. Nah, ciri kehidupan orang percaya ini menurut Rasul Petrus harus dipertahankan agar kehidupan orang percaya dapat bertahan bahkan menang dalam menghadapi situasi dunia yang serba tidak menentu, yang kalau dalam bahasa bacaan kita saat ini disebutkan sudah hampir tiba atau sudah hampir datang waktu kesudahannya. Nah, apakah ciri kehidupan orang percaya itu? Jadi saya mencatat ada beberapa ciri kehidupan orang percaya sesuai dengan bacaan kita, dan menurut saya ini juga lah yang perlu dilakukan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga Kristen. Nah, yang pertama itu adalah berdoa. Nah, doa itu Bapak Ibu mempelai itu disebut sebagai nafas hidup orang percaya. Jadi ini disebut sebagai nafas hidup orang percaya, tidak hanya kita sebut saja, tetapi perlu kita pahami maknanya. Kenapa disebut sebagai nafas hidup orang percaya? Jadi kalau ada orang Kristen tidak berdoa, bisa disebut berarti dia tidak bernafas, atau kata kasarnya mati secara rohani. Ya memang jalan-jalan dia hidup secara jasmani tetapi rohaninya mati. Nah, sehingga doa itu perlu untuk selalu dilakukan oleh orang percaya. Kalau ada rumah tangga yang misalnya dalam keseharian mereka sudah biasa berdoa bersama-sama dengan anggota keluarga, namun suatu waktu mereka tidak melakukannya lagi karena mungkin suami atau istri sibuk, lambat pulang kerja, hanya anak-anak yang di rumah dan seterusnya. Nafas. Kalau nafas terganggu, nah, kalau rumah tangga tidak pernah berdoa, itu perlu diwaspadai berdoa. Yang mana dia sesekali bernafas, ya bayangkan saja manusia kalau sesekali makan bernafas, ini sudah berarti di ujung tanduk menuju pada kehancuran. Rumah tangga yang tidak bernafas atau tidak berdoa tidak akan punya kekuatan dalam menghadapi pergumulan, karena doa adalah kekuatan kita dalam menghadapi tantangan dan pergumulan dalam rumah tangga. Pergumulan tidak, tetapi doa adalah kekuatan kita dalam menghadapi pergumulan. Ini perlu diingat oleh Hendra dan Iris. Lalu yang kedua itu
saling mengasihi. Kasih hendaknya tidak menjadi slogan atau ungkapan yang khas dari kekristenan kita, tetapi kasih perlu diwujudkan kepada sesama, juga kepada pasangan kita. Pada Kristen, kasih yang mengikat ikatan pernikahan itu disebut kasih agape. Kasih agape adalah kasih tanpa syarat, bukan atau karena dia kuat, masih ganteng, masih kuat dan kuat. Tetapi kasih agape, kasih tanpa syarat adalah mengasihi meski atau cantik lagi, dia sudah tidak ganteng lagi, dia pada pasangan itu melakukan hal-hal yang kita inginkan. Ada saat di mana dia mengecewakan kita, ada waktu di mana kita berpikir bahwa kelelahan itu sialan dan seterusnya karena begitu beratnya pergumulan. Tapi kasih, ingat, kasih yang mengikat pernikahanmu itu adalah kasih yang mengasihi kendati pun keadaan-keadaan itu terjadi dalam rumah tanggamu. Bahkan di dalam firman Tuhan ini, di ayat 8 bacaan kita pada ini, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya baca di maklum banyak kejadian-kejadian di dalam rumah tangga. Nanti kalau kita dari sudah, saya mencatat bahwa untuk semua yang kita lakukan sebagai orang yang percaya dalam semua aktivitas dan pekerjaan kita, kita harus selalu ingat bahwa satu-satunya yang harus dipuji dan dipermuliakan adalah Tuhan. Nah, artinya bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau di dalam kehidupan rumah tangga Kristen, hal yang harus menjadi fokus atau pusat kita, apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, ingat, Tuhan yang menjadi patokan atau alat ukur kita. Jadi misalnya Hendra dan Iis mau menentukan apakah ini benar atau salah, ini baik atau tidak, ini bisa atau tidak, yang menjadi alat ukur kita atau patokan kita itu tidak lain adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang harus jadi penuntun kita untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Rumah tangga yang selalu menjadikan kehendak Tuhan sebagai alat ukur atau patokan dalam bertindak pasti akan melihat hasil yang maksimal dalam hidupnya. Hasil maksimal bukan berarti rumah tangga akan berjalan mulus, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan. Tetap ada tantangan dan pergumulan, tapi setidaknya ketika kehendak Tuhan yang kita utamakan, setidaknya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu berlaku bagi orang-orang yang melakukan kehendaknya. Jadi sekali lagi, sebagai rumah tangga Kristen, ingatlah untuk selalu melakukan ciri-ciri kehidupan orang percaya yang disampaikan dalam firman. Selanjutnya kita akan masuk dalam akta khusus pelayanan, peneguhan, dan pemberkatan perkawinan. Seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat, bila Tuhan berkenan, Saudara Jun Hendra dengan Saudari Iis Puspitasari itu akan diteguhkan dan diberkati perkawinannya pada hari ini di tengah-tengah jemaat. Kedua mempelai dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah sekarang firman Tuhan yang memberitakan bahwa perkawinan itu dikehendaki oleh Allah yang telah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Sabdanya memberitakan bahwa Allah yang telah menjadikan seorang perempuan bagi Adam untuk menjadi istrinya, dengan demikian Allah hendak menyatakan bahwa sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dan perempuan. Firman Tuhan menyebut Yesus Kristus adalah mempelai jemaatnya. Lalu dengan menghadiri pesta perkawinan di Kana, itu menunjukkan ia memberkati perkawinan. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa, sehingga memungkinkan untuk membentuk satu persekutuan yang kuat dan benar. Dengan demikian mereka akan berdiri tegak dan kuat di tengah pencobaan hidup di dunia ini.
Saudara-saudara sekalian, di dalam berumah tangga Allah memberikan kepada kita suatu tugas yang harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab, yaitu membentuk keluarga. Jikalau Tuhan kehendaki, kamu akan dikaruniai anak. Untuk itu, saudara dan saudari harus mendidiknya kepada pengenalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sungguh pun dalam kehidupan berumah tangga, saudara dan saudari akan menanggung salib dan mengalami suka duka, tetapi percayalah bahwa di dalam Yesus Kristus perjanjianmu terjamin. Yang saudara dan saudari harus perhatikan ialah bahwa Allah menghendaki kamu hidup sesuai dengan firman-Nya, dengan kesatuan iman, mewujudkan kasih dalam rumah tangga dan terhadap sesama manusia. Tujuan perkawinan Kristen: pertama, untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang sifatnya khusus dan menyeluruh. Kedua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Ketiga, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan masyarakat. Nah, agar menjadi kesaksian, maka saya mengundang saudara dan saudari untuk berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan selanjutnya saya persilahkan untuk berjabat tangan. Silakan untuk berjabat tangan. Dan dengarkanlah pertanyaan berikut ini. Saudara Jun Hendra, apakah saudara mengaku dan berjanji dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudara telah mengambil saudari Iis Puspita Sari menjadi istrimu, dan bahwa saudara akan mengasihi dia baik dalam suka maupun dalam duka, dan akan melayani dia sebagaimana seorang suami Kristen setia kepada istrinya? Apakah jawab saudara Jun Hendra? Apakah mengaku dan berjanji? Ya, saya mengaku dan berjanji, kiranya Tuhan menolong saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saudari Iis Puspita Sari. Adakah saudari mengaku dan berjanji dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudari telah mengambil saudara Jun Hendra menjadi suamimu dan akan mengasihi dia dalam suka dan duka, dan akan melayani dia sebagaimana seorang istri Kristen setia kepada suaminya? Apakah jawab saudari Iis Puspita Sari? Apakah mengaku dan berjanji? Iya, saya mengaku dan berjanji, kiranya Tuhan menolong saya. Ya, terima kasih. Berdasarkan pengakuan dan janji saudara dan saudari, maka saya selaku hamba Yesus Kristus meneguhkan perkawinanmu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nah, saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dan juga khususnya kepada kedua mempelai, perhatikanlah dan ingatlah kata firman Tuhan ini. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat yang ke-6. Selanjutnya, lepas tangan dan bertukar tempat. Masih berdiri di tempat. Saudara Jun Hendra,
Kasihilah istrimu dengan sebulat-bulat hatimu dan sepenuh akal budimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Sebagai kepala rumah tangga, engkau harus menghormati dia dengan sepatutnya, sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga Kristen membina keluarganya. Lakukanlah tugas dan pekerjaanmu dengan setia dan rajin, sebagaimana layaknya seorang pekerja Kristen, supaya di dalam rumah tangga saudara nama Tuhan dipermuliakan. Saudari Iis Puspitasari, kasihilah suamimu dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap akal budimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, agar saudari menjadi contoh dan teladan yang melayani di dalam kasih. Setialah engkau mendampingi suamimu, hormatilah dia sebagaimana ibu rumah tangga Kristen, supaya di dalam rumah tanggamu nama Tuhan dipermuliakan. Saudara Jun Hendra dan saudari Iis Puspitasari, binalah hubungan yang baik, saling pengertian, bergotong royong dan tolong menolong dengan tetanggamu dan masyarakat dalam lingkungan di mana kamu berada, sebagaimana layaknya orang Kristen mewujudkan hukum kasih. Laksanakanlah hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab demi untuk kemuliaan Allah, karena Allah adalah penguasa di sorga dan di bumi. Taatlah kepada Allah, carilah damai sejahtera dan anugerah daripadanya, yaitu dengan selalu berdoa dan membaca Alkitab bersama-sama. Berbahagialah barang siapa yang takut kepada Tuhan, yang berjalan pada jalannya, sebab di mana ada kasih, kesanalah Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Dipersilahkan kedua mempelai untuk berlutut di bantal yang sudah disiapkan. Untuk mengantar kedua saudara kita menerima peneguhan dan pemberkatan perkawinan, dipersilahkan jemaat bangkit berdiri. Kiranya Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Persilakan jemaat duduk kembali. Kita masuk dalam pemasangan cincin. Dipersilahkan yang membawa cincin untuk dipersilahkan untuk berhadapan dan Hendra dan Iis. Cincin yang akan dipakaikan ini merupakan simbol atau tanda ikatan pernikahan kalian. Jadi bentuknya bulat atau bundar, tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya.
Itu berarti bahwa ikatan pernikahan kalian tidak akan pernah berujung. Jadi akan terus terikat sampai selama-lamanya. Itu karena ada Tuhan di dalamnya. Olehnya itu, ambillah dan pakaikanlah ini kepada masing-masing. Is Puspitasari, saya mengambil engkau sebagai istri dan saya berikan cincin ini sebagai tanda. Jun Hendra, saya mengambil engkau menjadi suami dan cincin ini saya berikan sebagai tanda. Ya, nanti dikasih masuk di rumah. Ya, sekarang kita masuk dalam penyerahan surat nikah. Menghadap ke depan. Ya, jadi demikianlah peneguhan dan pemberkatan kedua anak kekasih kita, Jun Hendra dan Iis, dan dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita persilahkan persembahan pujian dari hadapan Tuhan.
Tuhan, kita telah berada di penghujung kebaktian saat ini. Mari kita menjalani hidup dengan penuh sukacita dan selalu mengingat amanat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan untuk mengakhiri kebaktian ini kita lakukan Kidung Jemaat 415 ayatnya yang pertama. Hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Jadikanlah dirimu menjadi berkat bagi sesama, dan dengan iman, mari terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kini telah tiba hari bahagia, saat yang kita nantikan. Kita dipertemukan, disatukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tak dapat kuungkapkan betapa bahagia hatiku. Kita berjanji sehidup semati.
selamanya, selamanya aku akan mencintaimu. Selamanya, selamanya aku juga mencintaimu. Kini telah tiba hari bahagia, saat yang kita nantikan. Kita dipertemukan, disatukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tak dapat kuungkapkan betapa bahagia hatiku. Kita berjanji sehidup semati. Selamanya, selamanya aku akan mencintaimu. Selamanya, selamanya aku juga mencintaimu. Selamanya, selamanya kasih Yesus menyatukan kita. Tuhan berkatilah cinta kami yang suci, cinta bersemi untuk selamanya. Tiada yang dapat memisahkan cinta kita. Selamanya, selamanya aku akan mencintaimu. Selamanya, selamanya aku juga mencintaimu. Selamanya, selamanya kasih Yesus menyatukan kita. Kasih Yesus menyatukan kita. Kasih Yesus menyatukan kita. Bersanding dengan indah dua sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Oh,
dengan indah, dua sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayung bahtera rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan kasih setiamu abadi selamanya. Oh, kami mendoakan berbahagialah dalam rumah tangga. Oh, Tuhan mengharapkan terang hidupmu bersinar selamanya. Terang hidupmu bersinar selamanya. Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci hari ini. Bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah kau Yesus Tuhan, berkat kasih-Mu yang terindah Engkau satukan kami berdua di dalam kasih cinta. Semoga Engkau bimbing kami untuk mengarungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami sembah. Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau
mengucapkan janji setia di depan altar suci hari ini. Bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah Kau Yesus Tuhan, berkat kasih-Mu yang terindah Engkau satukan kami berdua di dalam kasih cinta. Semoga Engkau bimbing kami untuk mengarungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami sembah. Tuhan, terimalah janji setia kami. Kaulah satu tulang dari tulangku yang kuimpikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu penuh asa, lewati suatu masa berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Kaulah satu tulang dari tulangku yang kuimpikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu penuh asa, lewati suatu masa berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa,
Sejak pertama bertemu denganmu, ada rasa getaran cinta yang kau pancarkan dari aura wajahmu. Ku jatuh cinta pada dirimu, selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Biarlah cinta itu ada dalam hati kita untuk selamanya. Biarlah cinta itu ada dalam hati kita untuk selamanya. kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya, bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya.
Ingat lagi hal yang buat hatiku jatuh cinta dengan hebatnya padamu. Hingga kini ku belum mampu percaya kau milikku selamanya. Ku temukan arti cinta di waktu hidup